Shalom teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, secara jasmani ataupun secara rohani. Nah sekarang yuk kita tundukkan kepala kita persiapkan hati, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang ini mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan lagi ya. Kita mau bersorak segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita pujikan every praise is to our God. Kita sambil bertepuk tangan ya. Bersama-sama katakan. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Dengan lebih semangat lagi sambil bertepuk tangan. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Katakan God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Sama-sama katakan. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Sekarang ini kita mau sama-sama merenungkan kembali kasih Tuhan, kita mau merenungkan kembali anugerah Tuhan. Kita memuji Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan itu sudah baik sama kita. Dia sudah mengasihi kita, bahkan dia sudah menebus kesalahan kita, dosa-dosa kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena itu mari kita saat ini, kita mau merenungkan kembali anugerah Tuhan, sembari kita naikkan pujian ini, Amazing Grace. Bersama-sama kita katakan, Amazing Grace, how sweet the sound
that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Katakan ini pada Tuhan. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain, unending love. Let's say, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, unending love, amazing grace. Sambil musik boleh mengalun dengan lembut, mari kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengingat betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah daripada-Mu kepada kami. Tuhan, maafkan kami, ampuni kami, jikalau dalam keseharian kami seringkali lupa kasih Tuhan. Karena kami melupakan kebaikan Tuhan, maka kami juga melupakan Tuhan. Kami melakukan apapun yang kami inginkan, tanpa menghiraukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan konsisten mengasihi kami. Ajar kami juga supaya kami boleh konsisten mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam keseharian kami. Meskipun kami di rumah saja Tuhan. Tuhan, dalam kegiatan kami dengan papa mama, dengan adik, dengan cece, koko, Tuhan yang boleh sertai hubungan kami. Jikalau ada hubungan kami yang di keluarga lagi tidak baik, Tuhan yang boleh pulihkan. Ajar kami untuk boleh belajar taat pada orang tua kami, sabar, mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ubahkanlah hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Amazing grace Engkau Tuhan mengubahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama anak-anak Korem katakan
Amin. Mari kita mau mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu yang akan kita nyanyikan sekarang ini, pasti kalian tentu sudah tahu ya, ini kalau nyanyi lagu ini mungkin kalian akan mulai kangen dengan Korem ya, yaitu Mars Korem. Yuk, meskipun kita nggak bisa hadir di gereja bersekutu bersama, tapi biarlah ya kita di rumah, kita juga tetap bisa bersekutu dengan teman-teman Korem ya. Kita bisa saling chatting, kita bisa saling menguatkan mereka. Gimana, kalian masih tanya kabar nggak dengan sesama teman-teman kalian di Korem? Nah, lagu ini biarlah boleh kembali, jadi salah ngomong ya. Kembali mengeratkan tali kasih persaudaraan kita. Oke? Sama-sama kita nyanyikan. I love you, I need you, temanku. Marilah bersama mengenal dan melayani Tuhan di Korem. Persekutuan oke punya. Lagi dari awal. I love you, I need you, temanku. Marilah bersama mengenal dan melayani Tuhan di Korem. Persekutuan oke punya. Kalau hati galau, pikiran pun kacau, tak ada satupun menemaniku. Jalan-jalan bosan, enggak ada teman, hidupku pun tak ada tujuannya. Hingga ku temukan sebuah jawaban di Korem punya kita semua. I love you, I need you, temanku. Marilah bersama mengenal dan melayani Tuhan di Korem. Persekutuan oke punya. Kalau hati galau lagi ya. Kalau hati galau, pikiran pun kacau, tak ada satupun menemaniku. Jalan-jalan bosan, enggak ada teman, hidupku pun tak ada tujuannya. Hingga ku temukan sebuah jawaban di Korem punya kita semua. I love you, I need you, temanku. Marilah bersama mengenal dan melayani Tuhan di Korem. Persekutuan oke punya. Persekutuan, persekutuan oke punya. Kita nggak bisa melayani Tuhan di Korem sekarang ini ya, tetapi kalian tetap bisa saling melayani dengan kalian bisa chatting teman-teman Korem ya, yang mungkin kalian belum chatting ya, kalian boleh bisa tanya kabar, terus tanya apa yang bisa aku doakan, terus kalian kuatkan mereka, itu juga pelayanan loh ya. Ya, oke, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Si Mari akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita pujikan lagu Seperti Rusa Rindu, Sungaimu.
seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, dalam hidup kami hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau hidup kami tidak mencerminkan apa yang kami nyanyikan, tetapi sungguh kami menyadari bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Kalau Tuhan ada dalam hidup kami, itu lebih daripada cukup dari apapun juga yang kami miliki di dalam dunia ini. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami hari ini, pagi hari ini kembali mau mendengar firman-Mu, biar firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami betapa hati kami harus bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi hidup yang sering kali bisa saja merenggut nyawa kami, yang bisa saja mencelakai kami. Tetapi Tuhan meluputkan kami daripada itu semua sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya firman ini menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Ya, bersyukur ya kita boleh ada sampai hari ini di tengah-tengah keadaan dunia kita yang sebentar baik, sebentar tidak baik, bahkan mungkin di dalam opini kita, dalam pikiran kita, dunia ini nggak ada baik-baiknya sama sekali begitu ya. Keadaan kita, keadaan di sekitar kita bukannya makin baik tetapi makin buruk. Tetapi kita bersyukur di tengah-tengah bahaya seperti itu, di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan, yang
yang mungkin mengkhawatirkan kita, tetapi kita boleh ada sampai hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kisah Daud. Kita tidak akan baca kisahnya karena kisah Daud terlalu sering untuk diceritakan dan kita dengar. Kita hanya akan membaca satu pujian yang dia catat di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Teman-teman bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah, Cici akan membacakannya untuk kita semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Teman-teman, berbicara tentang mengingat kebaikan Tuhan, biasanya khotbah-khotbah seperti ini tuh dikhotbahin di akhir tahun gitu ya. Di akhir tahun di mana kita akan menutup satu tahun penuh, kita mengingat lagi kebaikan Tuhan. Tetapi tidak ada salahnya di tengah tahun ini, kalau kita melihat, kita mengingat dari Januari udah ada banjir gede gitu ya. Terus keadaan di sekitar kita, keadaan dunia ini kok kayaknya enggak aman, enggak nyaman. Lalu kita disibukkan lagi dan dikhawatirkan dengan wabah virus yang sampai hari ini membuat kita harus ada di rumah. Teman-teman, coba ingat lagi kebaikan Tuhan. Setidaknya dari awal tahun hingga tengah tahun ini, kita sudah masuk di bulan Juni gitu ya. Setengah perjalanan di tahun ini. Apa kebaikan Tuhan yang teman-teman sudah rasakan? Teman-teman ketika mempersiapkan bagian ini, mempersiapkan khotbah ini, Cici mulai mencatat satu demi satu, mengingat satu demi satu dan merenungkan satu demi satu. Apa sih kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan dari awal tahun hingga tengah tahun ini. Teman-teman ternyata sangat sulit loh untuk melis satu demi satu kebaikan Tuhan. Dibanding kita mendaftar segala unek-unek kita, segala keluhan kita, segala protes kita kepada Tuhan, itu lebih banyak ketimbang kita mengingat kebaikan Tuhan. Teman-teman, Mazmur hari ini mengingatkan kita bahwa ada banyak alasan dan tentu ada alasan yang paling mendasar yang tidak terbantahkan dalam hidup kita, yang masih hidup sampai hari ini, yang masih ada di rumah, meski di rumah kita bosan, kita jenuh, kita kesal, kita marah, kita nggak suka, tetapi disitulah letak kebaikan Tuhan. Teman-teman, Mazmur ini ada 22 ayat sebenarnya ya. Dari ayat 1 sampai 22. Kalau teman-teman perhatikan, Daud memulai Mazmur ini dengan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Di ayat yang terakhir di dalam pasal ini, ayat 22, dia pun mengulang, pujilah Tuhan hai segala buatannya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Teman-teman, kita tidak akan membahas semua 22 ayat ini. Cici hanya akan memfokuskan di 5 ayat pertama saja, karena ini berbicara tentang diri pribadi Daud. Teman-teman, di ayat 1 sampai 5 ini bisa dibagi ke dua bagian. Ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang memuji Tuhan yang dilakukan oleh Daud. Dia mengajak dirinya untuk memuji Tuhan. Dan di ayat 3 sampai 5 itu kenapa dia harus memuji Tuhan. Alasan Daud mengajak dirinya untuk memuji Tuhan. Sampai situ ya teman-teman. Teman-teman, coba kita lihat di ayat 1 sampai 2 gitu ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Teman-teman, Daud sedang mengajak dirinya sendiri. Itu kalau sekarang istilahnya self talk gitu ya. Kita suka berbicara kepada diri kita sendiri. Teman-teman juga di dalam hidup teman-teman pasti pernah ngomong dengan diri sendiri. Entah itu menyemangati, entah itu menyalahkan, entah itu membangun,
entah itu menghancurkan, tetapi kita pernah berbicara dengan diri kita sendiri, self talk gitu ya. Nah, kali ini Daud di dalam ayat 1 dan 2, dia self talk, berbicara kepada dirinya sendiri untuk mengajak dirinya memuji Tuhan. Karena apa, teman-teman? Teman-teman kalau ingat kisahnya Daud, Daud itu dipilih Tuhan dalam masa remajanya. Dalam masa yang sangat muda, dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Tetapi teman-teman ingat bagaimana dia menjalani perjalanan hidupnya. Sampai akhirnya dia naik tahta. Sampai akhirnya dia harus melarikan diri menjadi buronan Saul, menjadi buronan anaknya sendiri Absalom. Dan sampai dia harus meregang nyawa bolak-balik, teman-teman. Tetapi sampai di akhir hidupnya, di dalam 2 Samuel pasal yang terakhir, dia kembali mengingat kebaikan Tuhan dan dia tulis Mazmur ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Teman-teman lihat ya, fokusnya Daud itu bukan kepada kesusahannya. Fokusnya Daud itu bukan kepada bahaya yang dihadapi. Fokusnya Daud itu bukan kepada peregangan nyawa yang dihadapi. Tetapi fokusnya Daud adalah kebaikan Tuhan. Sehingga dia bisa mencatat nyanyian ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Teman-teman susah teman-teman untuk kita mengajak diri kita memuji Tuhan. Berapa banyak kali teman-teman menemukan diri sendiri ketika kita ke gereja, bahkan ketika kebaktian online ini di rumah. Kamu mempersiapkan diri untuk ikut kebaktian. Ketika WL mengajak kamu memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang mengeluarkan suara untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Teman-teman katakan bahwa mungkin banyak daripada kita, bahkan sangat mungkin kita malas untuk bernyanyi. Kita malas untuk mengeluarkan suara kita. Kita malas untuk memuji Tuhan karena apa? Apa urusannya dengan saya? Kenapa saya harus bernyanyi? Males banget gitu kan? Teman-teman, entah apa yang ada dalam pikiran kalian yang tidak mau mengeluarkan suara memuji Tuhan. Cici tidak mau menjudge, tetapi cobalah kalian merenungkan dirimu sendiri. Kenapa ya saya tidak mau memuji Tuhan? Itu sebabnya teman-teman, betapa sulitnya orang itu memuji Tuhan. Apalagi dikatakan orang itu manusia berdosa. Kamu dan saya sama-sama manusia berdosa. Naturnya natur dosa. Natur dosa itu apa sih? Natur dosa itu kamu lebih gampang untuk mengeluh, lebih gampang untuk protes, lebih gampang untuk mengumpat, untuk menghujat ketimbang kamu memuji kepada Tuhan. Teman-teman, sekali lagi, ketika Daud mencatat ayat 1 dan 2, dia tidak fokus kepada bahaya yang dihadapi sepanjang hidupnya. Dia tidak fokus kepada perlakuan orang-orang terhadap dia. Dia tidak fokus kepada hal-hal yang mengkhawatirkan hidupnya. Tetapi yang dia fokus adalah Allah menolong dia, meluputkan dari segala bahaya. Teman-teman, sekali lagi seharusnya memuji Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang disuruh. Bukanlah sesuatu hal yang harus dipaksakan, tidak. Saya yakin dan percaya, teman-teman, seorang demi seorang, kalau mau menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan, itu tidak terhitung jumlahnya. Kamu bangun pagi hari ini, kamu bisa bernafas, itu kebaikan Tuhan. Kamu catat 1. Kamu bisa melihat matahari hari ini bersinar terang, menghangatkan tubuhmu. Catat itu 2. Dan masih banyak hal lain lagi. Bahkan ketika kamu bisa beribadah hari ini, itu pun kebaikan Tuhan. Tuhan masih mau berbicara kepada kamu. Bayangkan kalau Tuhan sudah tidak mau berbicara kepada kamu, itu berarti Tuhan sudah membiarkan kamu. Terserah kamu mau masuk ke dalam dosa sampai terpuruk pun, terserah. Mengerikan teman-teman, mengerikan. Kalau hidup kita seperti itu. Teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan saya dan teman-teman.
itu pun seharusnya sudah menjadi satu alasan yang sangat kuat untuk kita memuji Tuhan. Kita bukan lahir dari batu. Kita bukan ada jatuh dari langit, plek ada. Enggak. Kita ada karena Tuhan yang menciptakan di dalam rahim ibu kita masing-masing. Sehingga kita boleh ada di sini. Itu alasan untuk kita memuji Tuhan. Seharusnya memuji Tuhan itu bukan dipaksa, bukan disuruh, bukan istilahnya harus dimarah-marahin dulu. Enggak. Itu seperti satu hal yang spontan seharusnya dari kita. Karena memang saya harus memuji Tuhan. Dan teman-teman, di dalam ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memuji Tuhan tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Tidak terlepas dari kebaikan Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan berbicara tentang hati doang, teman-teman, enggak. Kalau hatimu lagi bagus, kamu memuji Tuhan. Kalau hatimu sedang patah, kamu tidak memuji Tuhan. Kalau hatimu sedang sakit, kamu tidak memuji Tuhan. Bukan itu, teman-teman. Daud mengingatkan bahwa memuji Tuhan itu tidak hanya melibatkan hatimu, tetapi melibatkan pikiranmu. Jangan lupakan kebaikannya. Pikirkan kebaikan Tuhan. Jadi teman-teman jangan jadi orang yang cuman mengandalkan hati. Tapi juga kamu punya pikiran yang sudah Tuhan anugerahkan. Kamu harus pakai itu semua untuk kita memuji Tuhan. Mungkin ketika hatimu sakit habis diputusin pacar mungkin. Atau mungkin hatimu sakit kamu habis dibully sama orang tuamu. Mungkin kamu dikatakan goblok lah, bodoh dan sebagainya. Atau dibilang anak enggak guna dan sebagainya. Mungkin saja teman-teman dan hatimu sakit. Tetapi itu tidak menjadi alasan kamu tidak memuji Tuhan. Kamu dibully, kamu dihina, kamu dilecehkan, kamu direndahkan. Kalau kamu masih bisa sanggup berdiri, kamu menatap harimu. Itu kebaikan Tuhan. Dan itu alasan kamu untuk memuji Tuhan. Teman-teman memuji Tuhan. Di dalam bahaya, Tuhan meluputkanmu. Itu pun adalah alasan yang sangat besar untuk kita memuji Tuhan. Teman-teman Daud di ayat 3 sampai 5 memberikan alasan-alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Daud memulainya dengan dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia memulai dengan pengampunan. Teman-teman, pengampunan itu adalah satu hal yang menjadi kebutuhan terbesar manusia loh. Bukan makanan, bukan minuman, bukan tempat tinggal, bukan relasi dengan seseorang, tetapi lebih kepada pengampunan. Karena ini urusannya hidupmu dan kekekalan. Teman-teman, Daud bilang dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kamu dan saya sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu hal yang sangat kita butuhkan, yaitu pengampunan. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, kamu dan saya nggak ada di sini. Kita ada di dalam bahaya dosa, bahaya maut, upah dosa adalah maut. Yang kapanpun bisa datang merenggut jiwa kita, merenggut nyawa kita. Itu karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Tuhan memberikan pengampunannya, kita boleh ada di sini hari ini. Dan yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Teman-teman, kesembuhan di sini saya rasa ada kaitannya dengan dosa. Bukan hanya sekedar sakit penyakit saja secara fisik, tetapi berkaitan dengan dosa. Karena ini ada di dalam ayat 3, sebelum bagian ini Daud membahas tentang pengampunan dari segala kesalahan. Teman-teman, sekali lagi dosa itu membawa satu kerugian besar dalam hidup kita.
Kalau diri kita di dalam bahaya hari ini, sekarang katakanlah kita ini dalam bahaya. Kita gak berani keluar rumah, bahkan ke gereja pun takut teman-teman. Ketemu banyak orang aja kita takut. Kita mau ke mall aja takut begitu kan. Kita mau ke sekolah aja takut. Karena kita ada dalam bahaya. Tetapi teman-teman pernah berpikir bagaimana semua diatur oleh Tuhan. Di tengah-tengah bahaya ini kita boleh ada di rumah dan Tuhan meluputkan kita dari virus itu. Teman-teman, ini alasan yang kedua untuk kita boleh memuji Tuhan. Kenapa ada virus corona? Kenapa ada penyakit itu ya? Salah siapa ya? Salah virusnya? Enggak. Salah siapanya? Salah manusianya. Salah manusianya. Teman, berapa banyak dari kita sih kita itu suka kesel gitu ya, bahkan sampai marah. Kalau kita ngomongin Jakarta, disuruh lockdown, disuruh PSBB begitu ya. Orang disuruh di rumah, tapi tetap aja di jalanan rame begitu. Dan angka korban dari COVID tiap hari itu kayak gak turun-turun, bahkan naik. Terus kita marah gitu. Teman-teman lihat, ini karena apa? Karena manusianya. Karena manusianya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga dia membuat sakit banyak orang. Ini karena dosa teman-teman yang hanya berpusat pada diri sendiri. Tetapi Daud bilang, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Corona ini akan berlalu cepat atau lambat. Kita tidak pernah tahu. Tetapi percayalah bahwa di dalam bahaya Tuhan meluputkan kita. Dan yang ketiga teman-teman, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari kematian. Mungkin kita gak pernah ada di ambang kematian. Kita gak pernah kecelakaan hebat mungkin. Kita gak pernah sakit parah. Tetapi satu hal, kalau waktu itu tiba, kita di ambang kematian, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi, atau bahkan mungkin kita harus meninggal saat itu. Percayalah bahwa Tuhan tetap punya maksud baik di dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, Mama Cici pernah kecelakaan. Pulang dari kantor itu posisinya Cici kelas 2 SD. Nggak gitu banyak paham begitu ya. Tiba-tiba dia pulang kantor, dia nggak kenal sama Cici. Dia nggak kenal siapa suaminya, dia nggak kenal siapa anak-anaknya. Dia nggak kenal semua orang di rumah. Dia hanya tahu saat itu dia pulang dan ada luka di dahinya. Teman-teman, saya juga terbatas karena masih kelas 2 SD. Lalu saya cuma tanya sama nenek saya yang merawat mama saya. Itu mama kenapa? Terus akhirnya dia ceritain dengan sangat halus, begitu ya. Dia ceritain dengan sangat sederhana. Dia bilang, mamamu kecelakaan dan dia hilang ingatan. Lalu saya bilang, kapan ingatannya bakal balik? Terus nenek saya bilang, berdoa aja. Dokter bilang mungkin akan lama begitu ya. Waduh, saya bilang kalau dia nggak kenal anak-anaknya, dia nggak kenal suaminya, dia nggak kenal siapapun, dan dia juga nggak kerja, gimana hidup saya gitu kan? Gimana saya sekolah nggak punya uang dan sebagainya. Lalu nenek saya cuma bilang, percaya aja, Tuhan pasti tolong. Setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, saya tidur sama nenek saya dan saya tahu nenek saya selalu mendoakan mama saya. Dia selalu sebut nama mama saya di dalam doanya. Teman-teman, kurang dari sebulan,
mama saya tiba-tiba datang ke rumah nenek saya karena mama saya dirawat di rumah sama papa saya. Dia datang ke rumah nenek saya, dia cari saya. Lalu di saat itu saya kaget, kenapa dia bisa ingat saya tiba-tiba. Lalu akhirnya dia menceritakan dia kecelakaan tapi dia tidak ingat apa-apa begitu ya. Lalu di situ teman-teman, anak 2 SD ini, yaitu saya belajar satu hal. Di dalam segala ketidakmengertian dan di dalam segala kesederhanaan. Di dalam bahaya, Tuhan meluputkan. Kalau waktu itu kecelakaan mama saya mati, pasti hidup saya akan berubah banyak hal. Kalau dalam kecelakaan itu, ingatan di dalam otak mama saya tidak kembali sampai hari ini, hidup saya akan berubah teman-teman. Hidup saya akan berubah banyak hal dan saya tidak pernah tahu. Tapi teman-teman bersyukur sampai hari ini mama saya sehat. Dalam bahaya, Tuhan meluputkan. Ini alasan untuk kita bersyukur bukan? Mungkin teman-teman punya pengalaman hidup yang lain. Ini pengalaman saya. Dan mungkin saya akan menghadapi bahaya itu, bahaya maut itu. Tapi yang satu hal yang saya ingat adalah saya harus percaya kepada Tuhan yang akan meluputkan saya. Apapun caranya. Lalu yang keempat, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan memberikan kasih setianya dan rahmatnya. Tuhan itu tahu ya apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita mau. Apa yang kita butuhkan. Kita butuh nafas, dia berikan oksigen. Kita butuh hidup, dia berikan hidup. Kita butuh yang lain, dia kasih. Teman-teman, Tuhan mengasihi kita. Di tengah-tengah segala keberdosaan kita. Firman Tuhan bilang, meski kamu tidak setia, dia tetap setia. Meski kamu tidak setia, Maria, Tuhan tetap setia. Teman-teman, betapa Tuhan itu memiliki rahmat yang besar pada kita. Dia tetap setia di tengah-tengah keadaan kita yang tidak setia. Yang terakhir, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia memberikan kepuasan dengan memberi kekuatan. Raja Wali terbang kuat, terbang tinggi. Disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan itu menjadi alasan kita untuk kita memuji Tuhan. Daud teman-teman hidupnya sampai terpuruk, dia jadi buronan, dikejar-kejar Saul mau dibunuh, dikejar-kejar anaknya Absalom mau dibunuh, dalam bahaya. Tetapi Tuhan meluputkan. Dan di akhir hidupnya dia merenungkan hidupnya dari awal dia dipanggil Tuhan menjadi raja sampai dia menyelesaikan masa kepemimpinannya dengan segala dosa dan kesalahan, kelemahan yang dia lakukan. Tetapi dia melakukan satu hal, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena dia masih bisa menyaksikan betapa Tuhan baik kepada dirinya. Teman-teman, kita hidup mungkin baru belasan tahun. Teman-teman usia remaja. Tetapi ada banyak hal yang kamu lewati setiap hari. Teman-teman, Cici itu menggambarkan hidup itu seperti pertarungan antara hidup dan mati gitu ya. Kalau kamu keluar rumah, kamu naik motor, kamu naik mobil. Gak ada yang tahu kamu itu kecelakaan atau enggak hari itu. Gak ada yang tahu kamu ditabrak atau mati gitu enggak hari itu. Gak ada yang tahu. Ketika kamu keluar pergi ke mall, happy-happy sama teman, kamu tidak pernah tahu itu orang-orang di sekitarmu bawa virus begitu banyak. Kamu dikelilingi begitu banyak virus dan bakteri di sekitarmu. Jutaan bakteri dan virus. Tetapi kalau kamu masih sehat pulang ke rumah, kamu masih bisa hidup di hari-hari selanjutnya. Tuhan meluputkanmu. Bersyukurlah teman-teman, bersyukurlah.
Belajar seperti Daud. Katakan kepada dirimu, diriku, mari kita memuji Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Belajarlah teman-teman untuk memuji Tuhan sedari dini. Kalau kamu tidak memulainya, kamu akan lebih sulit lagi untuk memuji Tuhan. Ingatlah selalu bahwa di dalam bahaya, Tuhan selalu meluputkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi alasan yang sangat cukup dan alasan yang sangat kuat bagi kami untuk kami memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh hidup sampai hari ini di tengah-tengah wabah corona yang masih terus ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang terus melindungi kami dan biarlah kami juga boleh bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, kebaktian minggu depan seperti biasa kita akan dilayani oleh Korobin minggu depan ya. Teman-teman untuk Teen United nanti akan diinfokan lebih lanjut. Jadi teman-teman tolong ikutin di Instagram Korem dan nanti hari Jumat depan akan ada labrak lagi gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja infonya di Instagram Korem dan line official account dari Korem. Dan teman-teman untuk persembahan teman-teman bisa melakukannya seperti biasa lewat bank transfer atau teman-teman mengumpulkannya sendiri di amplop sendiri di rumah. Nanti ketika kebaktian sudah dibuka lagi di gereja, teman-teman bisa membawanya. Atau teman-teman bisa melakukan persembahan juga lewat e-payment begitu ya, entah GoPay, entah OVO dan sebagainya. Oke teman-teman, meski ada arahan dari pemerintah tempat ibadah sudah dibuka, tapi bukan berarti kita langsung membukanya begitu ya, karena kita juga harus tetap waspada dan hati-hati. Jadi nanti kalau ada himbauan dari sinode nanti akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih. Nanti kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini. Tuhan sudah memimpinnya dari awal pertengahan hingga akhir. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga yang menyertai kami. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan, berikan kami ketahanan tubuh yang baik, sehingga dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di luar rumah, kami tetap di dalam perlindungan Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap menikmati liburan kami dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Korobin yang sudah melayani, untuk Pak Martiman dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan kami terus menyerahkan, biarlah di dalam masa-masa pandemi ini, di mana sudah mulai ada himbauan untuk membuka tempat-tempat publik, kiranya Tuhan juga yang berikan kebijaksanaan kepada masyarakat supaya mereka boleh tetap mengatur hidupnya masing-masing dan bertanggung jawab atas kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.